Mari kita berdoa sebentar. Bapa, Engkau telah menerima pujian sembah kami. Tiba saatnya Engkau yang berbicara kepada kami, kepada gerejamu, kepada jemaatmu yang Engkau sedang bangun di atas batu karang. Itulah sebabnya, mari Tuhan, kuasai kami dengan roh-Mu. Urapi telinga roh kami. Urapi Tuhan setiap pikiran kami, agar kami menerima sabda-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Mari Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau untuk terus menerjemahkan ke dalam setiap kami, setiap kebenaran yang kami mau terima. Dengan roh jahat yang bukan dari Tuhan, semua roh yang bukan dari Tuhan, saat ini kami tutup telingamu di dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mencuri kebenaran firman Tuhan ini. Engkau tidak disanggupkan untuk mendengarkan. Engkau diam di dalam nama Yesus. Pagari kami malaikat, kami ada di dalam badan musyawarah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kekuatan kebenaran-Mu Tuhan. Dan semua yang siap menerima kebenarannya katakan amin, amin. Shalom saudara. Yang membuat setiap orang penuh dengan semangat dan bergairah di dalam menjalani hidupnya adalah ketika dia menemukan dan hidup di dalam tujuan hidupnya. Betapa pentingnya saudara menemukan tujuan hidup saudara. Dan saudara tahu untuk apa saudara hidup. Ada banyak orang bertanya kepada diri sendiri dan kepada temannya, sebenarnya hidup ini untuk apa? Banyak orang yang menanyakan seperti itu saudara. Dan khususnya ketika dia menghadapi jalan buntu, ketika tekanan-tekanan di dalam seluruh aspek kehidupannya menekan dia. Dan akhirnya sebenarnya dia sudah nggak tahu lagi tujuan hidupnya untuk apa. Untuk apa kita hidup. Dan ini saya tidak berbicara mengenai orang-orang yang belum percaya. Ini adalah orang-orang Kristen. Mengapa banyak orang Kristen bunuh diri? Banyak saudara, banyak. Ya, jadi karena mereka nggak tahan. Ya, salah satu sahabat saya sebenarnya yang membuat saya syok. Dia seorang pekerja yang setia. Dia pemain drama yang handal. Wow, dia sering bersama dengan saya sering menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi rupanya nggak sampai kepada rohnya. Makanya saya sangat concern sekali saudara untuk menyampaikan sebuah tema tujuan hidup, visi. Saya tahu bahwa Yohanes Pembaptis khotbahnya enggak lepas dari bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan itu saja. Dan mungkin dia akan mengubah temanya kalau dia melihat ada pertobatan-pertobatan, ada buah-buah pertobatan dari orang-orang yang mendengarkan khotbahnya dia. Saya bukan ingin mencontoh dia, tapi kurang lebih kok saya mirip seperti itu. Saya nggak akan mengkhotbahkan kepada saudara firman-firman yang menghibur saudara, nggak sekedar menghibur, menguatkan saudara. Jangan takut, Tuhan nggak pernah meninggalkan saudara. Saya mungkin jarang akan mengkhotbahkan firman-firman seperti itu. Saudara percayalah, pencobaan yang engkau hadapi saat ini gak mungkin melebihi kekuatanmu.
Mungkin saya enggak khotbah seperti itu. Tapi saya lebih menekankan, apakah saudara sudah menemukan tujuan hidup saudara? Setelah kejatuhannya, manusia semakin jauh dari Tuhan dan kehilangan arti keberadaannya. Ya, kehilangan tujuan hidupnya, kehilangan identitas dirinya, jati dirinya, sehingga kita nggak jelas untuk apa sebenarnya hidup, untuk apa kita menikah, untuk apa kita berkeluarga, untuk apa kita punya anak, untuk apa kita bekerja. Nah, yang terakhir ini, untuk apa kita bekerja? Apakah hidup untuk bekerja? Salah, saudara. Kita bekerja karena kita harus makan, tapi hidup bukan untuk makan. Kita makan karena kita harus hidup. Jangan dibolak-balik. Kita hidup ada tujuan yang mulia. Tentunya sesuai dengan mengapa Sang Pencipta menciptakan kita, memanggil kita menjadi orang percaya, bahkan mau mati untuk kita. Kita harus benar-benar memahami itu, saudara. Dan sekarang ketika kita menerima Dia sebagai Mesias, Sang Juru Selamat yang menebus dosa kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman neraka, so what? Lalu apa? Kita harus tahu, saudara, tujuan Sang Pencipta menjadikan manusia. Kita juga harus tahu tujuan Sang Pencipta menjadi manusia sama seperti kita harus tahu. Nanti kalau saudara ingin mendengarkan khotbah yang dahsyat-dahsyat, yang canggih-canggih, kita bisa memilih ya, di YouTube itu banyak sekali yang sesuai dengan selera kita. Wow, banyak, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, ketika saudara datang hari Minggu di tempat ini, saudara bukan hanya mendengarkan khotbah, tetapi saudara diperlengkapi supaya saudara melakukan, supaya saudara punya konsep di dalam kehidupan saudara sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara diperlengkapi ini. Ya, apalagi waktu 30 menit nggak banyak. Saya langsung singkat aja. Ya, saya takutnya saya nggak keburu menyampaikan semua, apalagi nanti hari ini kita akan mendoakan ya orang-orang yang akan kita utus untuk memperlebar wilayah ya, wilayah coverage kita ya, yang Tuhan percayakan tentunya ya. Ya, nanti kita akan doakan. Oke, nah saudara, kita akan mulai ya, dimulai dari saya. Pak Budi sangat bagus sekali, saya mendengarkan khotbahnya beberapa kali, dan yang terakhir 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, ya bukan agamawi tetapi rohani, betul ya kalau nggak salah ini. Ya, kita nggak boleh agamawi tapi harus rohani, tapi kita nggak sadar bahwa apa yang selama ini kita lakukan di dalam pelayanan kita, ternyata itu agamawi. Kita nggak sadar, saudara. Nah, kita harus rohani. Wow, thank you ya Pak Budi. Walaupun gak bersama dengan kita hari ini, ya mungkin dia ada pelayanan di tempat lain. Nah, kita akan mulai. Saudara, tujuan Allah turun ke dunia menjadi manusia adalah untuk menyelesaikan misi kerajaannya di bumi ini. Kerajaan Bapaknya di bumi ini. Ini tujuan Allah turun ke dunia menjadi manusia dan sama seperti kita. Itu tujuan Yesus meninggalkan tahtanya yang mulia di surga, turun ke dunia. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan misi kerajaan. Jadi sebenarnya ada misi kerajaan. Ya, Yesus datang ke dunia bukan hanya sekedar menebus dosa kita, bukan sekedar menyelamatkan kita, tetapi ada misi yang lebih besar lagi. Saya akan banyak mengulang
dengan kalimat-kalimat yang sama dalam khotbah-khotbah saya, sampai saudara benar-benar nangkep, dan itu akan kelihatan dari buah kehidupan saudara, berubah enggak? Kalau saudara paham betul-betul ini, saya yakin sekali, hidup saudara pasti berubah. Saudara enggak takut lagi yang namanya penderitaan di dunia ini. Pasti saudara. Ini misi yang besar sekali. Ya. Kalau Adam tidak memberontak, enggak jatuh dalam dosa, maka Yesus enggak perlu repot-repot datang ke dunia ini. Enggak perlu. Tapi karena Adam enggak menjalankan apa yang Tuhan mau, makanya Yesus harus turun menjadi Adam. Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Dan dia harus melanjutkan kembali misi yang enggak dijalankan Adam yang pertama tadi. Saya enggak tahu sudah 10 kali ada enggak saya sampaikan ini. Sudah ada belum Pak David? 10 kali ada ya kali ya. Sampai bosan. Untuk menjalankan misinya ini, ia harus mati di atas kayu salib. Sebab itu ia mempersiapkan semuanya, termasuk memilih murid-muridnya selama 33 tahun setengah itu. Ya, ia harus pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Perhatikan. Selama 33,5 tahun, kalau kita urut, kalau kita perhatikan sejarah perjalanan Yesus menjadi manusia ini, saudara lama-lama akan mengerti sebenarnya apa sih tujuannya dia. Apakah cuma sekedar membebaskan kita dari neraka? Apakah cuma sekedar itu? Kenapa dia harus repot-repot memanggil murid-muridnya, ya, mempersiapkan mereka, dan kemudian setelah dia bangkit pun juga dia nggak mau meninggalkan murid-muridnya selama 40 hari. Dia hanya berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Mengapa, saudara? Karena dia ingin pastikan bahwa murid-muridnya nangkep, memahami untuk apa mereka menjadi muridnya. Nah, terus, mengapa kok harus mati di atas kayu salib? Ini penting sekali. Mengapa harus mati dong? Dalam hal ini ada 2, saudara. Ya, bukan hanya 2, tetapi yang saya tangkap 2. Yang pertama adalah karena darah Yesus adalah harga tebusan atas dosa manusia. Untuk menebus dosa manusia, kematian adalah satu-satunya harga yang diminta, saudara. Kalau ada cara yang lain mungkin dia nggak akan mati. Seperti itu. Kalau ada cara yang lain, mungkin dia nggak mengalami penderitaan itu. Enggak. Kalau ada cara yang lain. Tapi satu-satunya harga yang diminta adalah kematiannya. Dan kematiannya pun juga enggak kematian yang wajar-wajar saja. Kematiannya adalah dianggap lebih jahat daripada penjahat kaliber 2 penjahat yang di samping Yesus itu. Sehingga dia harus disalib. Orang yang mati di salib itu mengerikan, saudara. Itu sadis sekali. Itu penyiksaan lahir dan batin, saudara. Saudara tahu orang yang disalib, mungkin pernah didramatisir, ya. Rasanya orang disalib itu seperti apa, saudara? Apalagi itu dipaku loh. Kekuatannya hanya di paku itu. Dan dia harus, saudara bisa lihat, narik napas saja susah loh. Dia harus sekuat tenaga dah. Selama 6 jam loh, saudara. Digantung seperti itu sebelum mati, tersiksa sekali. Mengapa Yesus harus mengalami seperti itu? Dan itu dia harus jalani. Dia jalanin sekali lagi bukan hanya karena dia ingin menebus dosa kita. Karena dia punya misi kerajaan. Dan untuk menjalankan misi kerajaan ini, dia harus mati. Dia harus disalib dengan cara seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yesus harus hidup dan tinggal di dalam orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya disebut gereja, disebut jemaat, disebut tubuhnya. Ya, orang-orang pilihannya itu, ya itulah nama lain orang-orang pilihan. Rumah kediamannya. Sehingga dia bisa tinggal di dalam rumah kediamannya. Yesus bukan tinggal di tubuh jasmaninya lagi, tetapi Yesus tinggal di dalam orang-orang yang dipilihnya, yang diselamatkan. Orang-orang yang mau menerima, yang percaya kepada dia, dijadikan tubuhnya. Dan itu adalah saudara dan saya. Jadi sekarang saudara tahu bahwa saudara sebagai orang percaya sekaligus saudara itu adalah tubuhnya. Dia tinggal di dalam setiap pribadi orang yang percaya itu. Nah, itulah saudara jauh-jauh hari. Ya, Allah membuat sebuah perjanjian yang baru dengan umatnya. Kita akan lihat sebentar ya, langsung saja. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33-nya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku, firmanku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, kita harus mengenal Allah kita itu adalah Allah yang suka berjanji, suka mengadakan perjanjian. Ya, berkali-kali umatnya mengingkari janji itu, tapi tetap Allah membuat perjanjian-perjanjian lagi. Ya, dengan Adam, dengan siapa lagi? Dengan Nuh, ya, kemudian dengan Abraham dan dengan anak-anaknya, dan terus mengadakan perjanjian walaupun janji itu diingkari terus oleh umatnya. Dan akhirnya Allah mengadakan perjanjian yang baru. Nanti saudara juga lihat di dalam Ibrani pasal 8. Ini disadur lagi, diulang lagi ayat-ayat ini. Intinya perjanjian baru itu adalah di mana janji Allah adalah dia akan datang dan tinggal di dalam kita. Sang Taurat, sang firman itu akan tinggal di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita. Dan kita akan menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita. Makanya perjanjian baru itu bukan hukum yang tertulis. Perjanjian baru itu adalah roh. Aku akan menulis Tauratku, firmanku di dalam batinmu. Pelan-pelan nanti saudara akan semakin paham. Saudara, Allah kita adalah Allah yang suka mengadakan perjanjian. Makanya kitab suci kita juga disebut kitab perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sekarang ada karena janji. Coba kalau papa mama saudara nggak janji, keluar saudara nggak? Dan sekarang kita hidup dalam perjanjian. Sedang menuju kepada perjanjian. Jadi betapa pentingnya kita memperhatikan perjanjian antara Allah dan kita dan manusia.
Oke, ya. Ini adalah bagian dalam perjalanan misi Bapak di bumi ini. Terus, sekarang kita tahu bahwa Allah telah tinggal di dalam setiap pribadi kita. Tauratnya tinggal di dalam hati kita. Karena dia menulis di dalam batin kita, di dalam hati kita, loh batu kita. Ya. Nah, saudara bisa lihat sebentar. Mundur dulu. Ya, lihat. Yesus tinggal di dalam kita. Nah, ini perhatikan benar-benar ya. Sekarang Yesus tinggal di dalam saudara loh. Ini kondisi sekarang ini. Ingat, sekarang Yesus melalui Roh Kudus ada di dalam saudara. Nah, mengapa Yesus di dalam kita? Karena yang membangun rumah Tuhan itu adalah Yesus dari dalam kita, setiap kita. Makanya dimulai dari saya. Sekali lagi, saya yang dimaksud di sini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi pastikan bahwa setiap saudara adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh. Pastikan saudara. Karena Yesus hanya tinggal di dalam ciptaan barunya. Ya. Mengapa dimulai dari saya? Ya karena saya adalah anggota Kristus. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, tubuh kita itu bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus. Ya. Nah, Allah Roh Kudus tentunya akan berurusan terlebih dahulu dengan kita. Dengan setiap pribadi, setiap saya. Ya. Dia akan berurusan. Dia akan membangun setiap kita, dia akan mengajar kita, dia akan memimpin kita, menuntun kita, dan dia ingin kita mengikuti dia. Nah, saudara, Yesus yang membangun rumahnya. Sekarang Yesus sedang membangun kita melalui Roh Kudus. Dan kita harus sadar bahwa kita sekarang sedang dibangun, saudara. Sedang dibangun terus. Ya. Bagaimana? Yesus membangun rumahnya dari dalam saudara dan saya. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, perhatikan, maka hidup manusia dikuasai dan dikendalikan oleh egonya, oleh hawa nafsu kedagingannya, dan oleh kepercayaannya yang salah, yang menjadikan hidup kita itu ini. Itulah sebabnya hari ini kesimpulan firman Tuhan ini adalah saya presentasikan lewat animasi ini. Ketika seseorang belum percaya Yesus, belum menerima Yesus, posisi gambarnya itu seperti ini loh, posisinya. Ya, saya dan Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik. Bentar. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, seharusnya kita banyak bertanya, untuk siapa dia mati? Dan untuk apa? Kita harus memahami, sebagai orang percaya harus memahami betul-betul. Terus, perhatikan ketika Yesus memilih kita dan kita menerima dia, percaya sama dia, posisi kita seperti itu gambarnya. Dan saya harus tekankan di sini, nggak semua orang gambarnya seperti ini. Oleh sebab itu yang ketika saudara lahir di dunia, walaupun Kristen tapi KTP-nya belum keluar, belum tentu saudara posisinya seperti ini. Karena memang sudah dari keluarga Kristen. Saudara nggak tahu Yesus itu siapa, anak kecil nggak tahu. Hanya dari kata orang tua. Ini masalah personal, saudaraku.
Makanya tanggung jawab orang tua harus mengajarkan anak-anak siapa itu Yesus. Dari sejak balita, bahkan sejak dari dalam kandungan, saudara ibu-ibu harus mengajarkan dia dari dalam kandungan. Ingat, Yesus itu Tuhan anakku, dialah yang mengasihi engkau yang mau mati untuk dosa-dosamu. Itu harus diajar terus. Pastikan Yesus ada di dalam saudara seperti ini. Tapi apakah cukup kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tok seperti itu? Enggak, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, gambarnya pun juga ini. Bedanya apa? Sama orang yang percaya Yesus, pokoknya percaya. Sama orang yang giat melakukan perintah Tuhan, bedanya apa? Oh, itu beda upah, Pak. Nanti dihakimi sesuai dengan upah. Enggak sekedar itu. Tujuan kita adalah ini. Saudara harus semakin kecil. Saudara harus semakin kecil dan Yesus semakin besar. Dan sekarang gambarnya ini. Kalau yang gambar yang tadi, saudara, yang ini, ya. Mana ini saya sudah coba untuk menjelaskan kepada saudara. Saudara, kalau gambar yang ini, saudara yang masih berkuasa ini. Saudara masih berkuasa ini, gambar ini. Ya, Yesus memang ada di dalam saudara, tapi saudara yang berkuasa atas diri saudara. Dan saudara ingin Yesus mengikuti saudara. Yesus menyertai saudara. Yesus mengikuti apa yang saudara mau. Walaupun kelihatannya rohani. Tapi goal kita seharusnya ini, saudara. Yesus yang berkuasa atas hidup saudara. Yesus yang nuntun saudara. Yesus yang mengatur langkah hidup saudara. Apapun yang saudara lakukan, nanya sama dia. Seperti Yesus nanya sama Bapa. Seperti Roh Kudus harus nunggu perintah dari Yesus. Ini bukan berbicara soal Bapak lebih besar dari Yesus, lebih besar dari Roh Kudus. Itu doktrin yang kita nggak percayai. Bapak, Yesus, Roh Kudus sama. Dia menjadi sebuah kesatuan. Itu supaya saya kunci di sini dulu, supaya nanti nggak ada yang argumen. Jadi saudara, tujuan kita adalah ini, saudara. Apapun yang saudara akan kerjakan, lakukan, apakah itu memang maunya Yesus melalui Roh Kudus di dalam saudara? Kekristenan kita seharusnya sampai menuju ke sini. Kita yang ada di dalam Yesus. Artinya ini adalah Yesus yang berkuasa atas saudara. Bukan saudara yang berkuasa atas Yesus. Yesusnya ada di dalam saudara. Sekedar itu. Dalam arti yang ini, Yesus di dalam saudara tetapi saudara masih berkuasa ini. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Sylvie. Sylvie mengunjungi Pak Jeff yang masih ada di dalam perawatan. Saya iseng-iseng nanya, kamu disuruh Tuhan atau kamu memang mau ke sana? Itu yang simpel saja. Pasti disuruh Tuhan, Pak, ini kan pas baik. Ya enggak apa-apa. Puji Tuhan kalau Tuhan suruh. Tapi kadang-kadang sepertinya rohani. Padahal itu maunya kita. Tuhan, aku ingin ke Papua Tuhan. Aku ingin memberitakan Injil Tuhan. Ya itu maunya kita. Bisa, kelihatannya rohani. Tuhan, aku akan memuridkan bangsa-bangsa Tuhan. Iya, jangan emosional. Karena ada yang namanya kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Kapan kita disuruh. Karena waktu kita ke sana belum waktunya Tuhan, malah ancur-ancuran, mereka nggak terima. Karena belum waktunya Tuhan untuk mereka mendengar apa yang kita mau sampaikan. Ini adalah goal kita, saudara. Wow. Ini sangat esensi dan sangat penting sekali. Yang terakhir, sebelum saya akhiri, walaupun perlu penjelasan sebenarnya ini.
Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatiin, ya bukan Yesus yang mengikut kita, tetapi kita yang mengikut Yesus. Itulah sebabnya yang namanya menyangkal diri, secara sederhana saya sampaikan, jangan kita percaya 100% dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang sesuatu. Apalagi tentang orang lain. Saudara, karena apa yang kita pikirkan dan rasakan belum tentu benar, saudara. Belum tentu benar. Apapun yang kita inginkan jangan selalu diikuti, saudara. Karena apa yang kita inginkan belum tentu itu juga keinginan Tuhan. Itu artinya kita mengikut Yesus. Itu artinya Yesus memimpin hidup kita. Kita kecil di dalam Yesus. Itu artinya. Pikul salib setiap hari. Artinya setiap hari kita harus menyalibkan daging kita. Setiap hari. Bukan pas lagi ingat saja. Karena daging kita masih hidup, saudara. Daging kita masih hidup. Itulah sebabnya mengapa hidup orang percaya harus setiap hari semakin saleh, semakin kudus, semakin membenci dosa. Seharusnya itu. Mengikut Yesus artinya apa? Mengikut firman. Karena Yesus itu firman yang menjadi manusia. Ikuti apa yang firman Tuhan perintahkan. Ikuti aja, menjadi pelaku firman, artinya itu, saudara. Dan kalau kita menjalankan ini, saya jamin saudara akan bergairah di dalam Tuhan. Saudara akan penuh dengan semangat di dalam melayani Tuhan. Pelayanan kita bukan pelayanan agamawi lagi. Pelayanan kita bukan pelayanan karena saya suka. Saya sukanya pelayanan seperti ini, enggak. Pelayanan yang disertai dengan penyangkalan diri, pikul salib setiap hari. Enggak percaya dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Seperti apa yang dikemukakan Paulus. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi justru yang aku benci yang aku lakukan. Siapakah yang dapat menolong aku? Karena aku hidup di dalam tubuh yang celaka ini. Hidup orang percaya seharusnya seperti itu. Enggak ada yang enjoy dalam kedagingan. Yesus berkata, seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Mereka itu adalah kita loh, saudara. Kalau saudara baca doa Yesus di Yohanes 17 itu jelas sekali, dahsyat sekali. Bapa, aku bukan dari dunia, sebentar aku akan meninggalkan dunia ini. Tapi mereka, kita maksudnya, mereka masih tinggal di dunia. Aku gak minta engkau mengambil mereka dari dunia, enggak. Lindungi mereka, Bapa. Seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Kita adalah utusan kerajaan. Dan Yesus berkata, kita ini bagaikan anak domba di tengah serigala. Saudara, anak domba di tengah serigala, kira-kira anak dombanya menari-nari enggak? Enjoy begitu enggak? Wih, anak domba di tengah serigala pasti penuh dengan kewaspadaan. Dunia ini bagaikan serigala. Kita bergantung terus dengan Tuhan yang telah tinggal di dalam kita. Wow, itulah arti kekristenan yang sebenarnya. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan. Walaupun tidak banyak, tapi kami tahu bahwa Engkau telah memberitahu maksud-Mu, maksud mulia-Mu, mengambil, memilih, mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kalau engkau telah menerima kebenaran ini, firman yang singkat ini, engkau mengerti, dan engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni kalau selama ini kami tidak tahu. Aku tidak mengerti. Mungkin selama ini aku hanya membawa engkau kemana-mana, tapi aku gak mengikuti perintahmu. Aku gak mengikuti apa yang engkau mau. Aku hanya mengikuti apa yang aku mau, dan aku minta engkau menyertai aku. Ampuni aku Tuhan. Aku masih dikuasai oleh egoku, oleh hawa nafsu kedaginganku. Aku masih punya kepercayaan yang salah terhadap engkau. Ampuni Tuhan. Berapa banyak saudara kondisinya seperti itu. Saudara ada di tempat ini setiap hari Minggu untuk diperlengkapi. Itulah sebabnya saat ini kalau engkau punya kondisi seperti itu, cukup taruh aja tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang sudah ditaruh di dada, menunjukkan kerendahan hati mereka. Mereka mau diajar Tuhan, mereka mau belajar Tuhan. Hambamu berdoa untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada, khusus untuk pribadinya. Alirkan kasih karuniamu saat ini juga. Kasih karunia yang memampukan dia melihat rencanamu yang besar melalui mereka. Tuhan, jadikan mereka tentaramu di akhir zaman ini. Jadikan Tuhan mereka jemaatmu yang kau sedang bangun di atas batu karang. Alam maut gak akan menguasai mereka. Engkau akan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Apa yang mereka ikat akan terikat. Apa yang mereka lepaskan akan terlepas. Saat ini juga kepada setiap pribadi ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin.